banyak orang yang sangat menginginkan dan selalu mendambakan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi hanya sedikit orang yang tahu tentang definisi pemimpin yang sebenarnya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan salah satu film keluaran terbaru yang ceritanya cukup unik dan plot twist-nya sangat mencengangkan. Berjudul Mix 2024. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Dole Syafutra dari Aceh, Sancho Ramos dari Timur Leste, Abdul Syakur, Asna Lantang, Zulkiar, Yayang Katelu, Takmat dari Lombok, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Di suatu malam, ada dua orang menteri yang bernama Menteri Daniel serta Menteri Parasuram sedang mengumpulkan para anak buahnya. Karena di malam ini, mereka berdua akan menjalankan rencana yang telah mereka persiapkan selama setahun lamanya. Di mana rencana Daniel serta Parasuram adalah untuk mengkudeta ketua menteri atau CM yang saat ini sedang berkuasa dan merupakan ketua partai dari partai mereka berdua. Di mana untuk merealisasikan rencana tersebut, Daniel serta Parasuram telah mengumpulkan seluruh gangster yang ada di India Selatan untuk membantu mereka. Di mana gangster-gangster tersebut kini telah berkumpul di wilayah kekuasaan dari seorang bos gangster yang bernama Gani. Selain itu, Daniel serta Parasuram juga telah memerintahkan gangster yang dipimpin oleh Narasimha untuk mendatangi seluruh MLA yang berasal dari partai si Pak CM guna menculik MLA tersebut. Karena Daniel serta Parasuram ingin mengancam para MLA tersebut agar MLA tersebut mau mendukung aksi mereka untuk menggulingkan CM. Tidak hanya itu, tapi Daniel serta Parasuram juga telah menculik seluruh orang-orang yang menantang dan tidak setuju dengan rencana mereka, lalu menghabisi mereka semua. Setelah itu, Daniel serta Parasuram pun memerintahkan kedua putra mereka yang bernama Michael serta Vira untuk datang ke tempat Gani. Karena saat ini, Gani telah berhasil menangkap seorang kepala wartawan yang mempunyai bukti tentang rencana yang akan mereka jalankan. Oleh karena itu, Vira serta Michael pun segera pergi ke tempat Gani. Di mana sesampainya mereka di tempat Gani, mereka berdua pun langsung pergi bersama Gani ke tempat di mana si wartawan tersebut ditahan. Yang tepat di saat Gani akan menghabisi si wartawan, Michael pun merekam kejadian tersebut dengan menggunakan ponselnya. Sementara itu di sebuah kantor polisi di kota yang sama, para anggota polisi di kantor ini sedang bersiap-siap karena besok pagi mereka akan kedatangan inspektur baru. Di mana persiapan tersebut dipimpin oleh polisi yang paling senior di kantor polisi ini yang bernama Ravanan. Di mana kebetulan besok pagi adalah hari di mana Ravanan akan pensiun. Dan inilah dia sosok dari inspektur baru di kantor polisi Ravanan. Dia bernama Arjun Mahaksai. Di mana saat ini Arjun baru saja datang ke kota ini menggunakan kereta api bersama ibunya. Dan Arjun merupakan polisi yang baru aktif lagi setelah mengalami skors. Namun alasan mengapa Arjun diskors bukan karena dia adalah polisi yang buruk, tapi justru karena Arjun adalah polisi jujur dan baik yang tidak mau mentolerir setiap aksi kejahatan. Di mana Arjun selalu bersikap tegas dan brutal kepada para penjahat. Di mana karena sifatnya yang seperti itu, Arjun pun harus beberapa kali diskors oleh atasannya. Di sini, Arjun beserta ibunya dijemput oleh salah satu petugas polisi di kantor barunya yang bernama Lur. Di mana di dalam perjalanan menuju rumahnya, kebetulan Arjun melewati sebuah jalan yang mana di jalanan tersebut, Ravanan beserta para petugas polisi yang lainnya sedang melakukan sebuah razia. Di mana ya bರುತ್ತೆ? Subhash Nagar. Sementara itu di tempat lain di waktu yang bersamaan, beberapa anak buah Gani mengatakan kepada Gani bahwa mereka merasa sangat khawatir karena Michael sudah terlalu banyak mengoleksi video aktivitas kejahatan mereka. Sehingga mereka takut kalau nantinya video-video tersebut akan menjadi bumerang bagi mereka semua. Mendengar itu, Gani pun termenung lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mencari Michael serta Vira guna meminta Michael untuk menghapus
mengkoleksi video-video aktivitas kejahatan mereka. Karena kebetulan saat ini ponsel Vira maupun Michael telah dimatikan sehingga tidak bisa dihubungi. Sementara itu di tempat lain, Vira serta Michael yang sedang dalam keadaan abok dan sedang dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Vira meminjam ponsel Michael untuk melihat koleksi videonya. Dan Vira yang melihat koleksi video di ponsel Michael, dia pun menghina dan mencaci maki Michael karena Michael seperti orang bodoh yang kurang kerjaan saja, sampai-sampai selalu merekam setiap aktivitas kejahatan yang dirinya dan kelompoknya lakukan. Di mana Michael yang mendengar itu, dia pun tidak terima, sehingga Michael pun langsung membentak Vira. Di mana hal itu, pada akhirnya membuat Michael serta Vira bertengkar, yang membuat Michael jadi tidak fokus dalam menyetir mobilnya. Sehingga mereka pun mengalami kecelakaan. Dan sialnya lagi, kecelakaan tersebut terjadi tepat di lokasi di mana para polisi sedang melakukan razia. Sehingga salah satu polisi wanita yang bernama Mina menghampiri mereka untuk menegur mereka berdua. Namun bukannya takut, Vira serta Michael yang merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan karena mereka adalah anak dari seorang menteri, malah bersikap kurang ajar dan melawan Mina, bahkan merobek bajunya. Melihat itu, salah satu polisi yang lain pun segera menghampiri mereka untuk menegur mereka berdua karena telah bersikap kurang ajar. Namun lagi-lagi, kedua orang ini malah bersikap polontong dengan melawan bahkan akan memukul si pak polisi ini. Namun ketika Michael berniat untuk memukul si pak polisi ini, Tiba-tiba Arjun yang kebetulan masih ada di lokasi tersebut muncul lalu menghajar Michael. Melihat itu, seluruh polisi pun merasa sangat terkejut. Namun berbeda dengan Vira yang tidak terima melihat Michael dihajar, dia pun langsung maju untuk menghajar Arjun. Namun dalam sekejap Arjun juga bisa mengalahkan Vira. Setelah itu, Arjun pun menggusur mereka berdua menuju kantor polisi, lalu memenjarakan mereka berdua. Tetapi karena Vira masih saja bersikap songong bahkan mengancam Arjun, Arjun yang akan pergi pun kembali menghampiri Vira dan kembali menghajarnya. Di mana hal itu akhirnya membuat mereka berdua terkena mental dengan kebrutalan Arjun yang tidak banyak bicara dengan mulutnya, namun menggunakan tangannya untuk berbicara. Setelah itu, Arjun pun menyuruh Ravanan untuk membuat laporan tentang mereka berdua yang mengendarai mobil di bawah pengaruh obat-obatan, menabrak para polisi, serta memaki-maki dan menyakiti para polisi yang sedang bertugas. Mendengar itu, salah satu polisi yang bernama Das pun berkata kepada Arjun bahwa mereka berdua merupakan anak-anak dari menteri. Jadi, sebaiknya kita melepaskan mereka karena akan sangat berbahaya jika kita menahan mereka apalagi mengajukan sebuah kasus kepada mereka. Mendengar itu, alih-alih ketakutan, Arjun tetap menolak melepaskan mereka dan tetap ingin mengajukan kasus terhadap mereka berdua. Bahkan, Arjun akan langsung mengajukan kasus tersebut kepada hakim agar kasus tersebut bisa disetujui, ungkap Arjun yang langsung pergi meninggalkan kantor polisi untuk menuju kediamannya. Dan sesaat setelah Arjun pergi meninggalkan kantor polisi, Das datang menghampiri Ravanan lalu meminta Ravanan agar Ravanan berbicara kepada Arjun untuk membebaskan Vira serta Michael. Karena menahan mereka berdua itu akan sangat berbahaya. Tapi Ravanan menolaknya karena Ravanan setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Arjun. Di mana hal itu membuat para polisi ini berdebat karena mereka berbeda pendapat. Yang setelah perdebatan selesai, satu persatu polisi di kantor pun pergi meninggalkan kantor karena keperluan mereka masing-masing. Seperti Mina yang ingin mengganti pakaiannya yang robek, Jagdis yang ingin mencari makan, serta Das yang juga pergi untuk mengambil obat diabetesnya yang ketinggalan. Dan tak lama setelah itu, Ravanan yang merupakan satu-satunya polisi yang berjaga di dalam kantor mendapatkan sebuah telepon yang mengharuskan dirinya juga ikut pergi meninggalkan kantor polisi. Yang karena tidak ada satupun polisi yang berjaga di kantor, Ravanan pun memutuskan untuk mengunci semua pintu di kantor polisi tersebut sebelum dia pergi. Di mana di saat Ravanan akan pergi, Vira serta Michael sedang kembali bertengkar.
sejenak kita tinggalkan dulu masalah kantor polisi dan beralih kepada Arjun yang baru saja sampai di kediamannya. Di mana sesaat setelah Arjun membereskan seluruh barang-barangnya, Lur menghampiri Arjun lalu berkata kepadanya, "Pak, 3 tahun yang lalu, aku dan inspekturku waktu itu menangkap adik dari Menteri Daniel dan mengajukan kasus terhadapnya. Namun tak lama setelah kami menangkap adik Menteri Daniel, Daniel membunuh inspekturku waktu itu, lalu membuat pembunuhan tersebut seolah-olah adalah kecelakaan. Kemudian, Daniel juga menghabisi istriku, lalu melemparkan mayat istriku ke jalanan dalam keadaan telanjang," ungkap Lur kepada Arjun. Setelah itu, Lur menambahkan, "Pak, itu semua dilakukan oleh Daniel karena aku dan inspekturku waktu itu menangkap adiknya. Jadi, coba bayangkan apa yang akan Menteri Daniel lakukan setelah dia mengetahui bahwa Anda telah menangkap anaknya. Maka dari itu, sebaiknya kau segera melepaskan mereka berdua sebelum semuanya terlambat," ungkap Lur kepada Arjun. Kembali ke kantor polisi, di mana di sini para polisi pun akhirnya kembali berdatangan ke kantor. Dan di sini mereka semua pun dibuat kebingungan dengan keadaan kantor mereka yang terkunci dari luar. Namun tak lama setelah itu, Ravanan juga kembali datang ke kantor yang membuat Das beserta para polisi lainnya bertanya kepada Ravanan tentang mengapa Ravanan juga malah ikut pergi dan meninggalkan kantor terkunci dari luar. Padahal Ravanan adalah satu-satunya anggota polisi yang sedang berjaga. Lalu Ravanan pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan kepadanya bahwa istrinya sedang sakit dan jatuh pingsan. Sehingga Ravanan pun pergi meninggalkan kantor dalam keadaan terkunci untuk melihat keadaan istrinya. Yang setelah Ravanan menjelaskan semuanya, mereka semua pun akhirnya kembali ke dalam kantor. Namun alangkah terkejutnya mereka semua ketika ketika Vira serta Michael sudah tidak ada di dalam sel dan keadaan di dalam kantor sudah berantakan. Melihat itu, semua anggota polisi pun langsung berlari untuk menyisir setiap sudut penjara guna mencari Vira serta Michael. Namun setelah mereka mencari ke setiap sudut ruangan, mereka tak kunjung menemukan keberadaan Vira serta Michael. Tapi karena seluruh ruangan masih dalam keadaan terkunci, semua orang pun merasa yakin bahwa Vira serta Michael masih ada di dalam kantor ini. Yang karena seluruh ruangan sudah mereka cek kecuali ruang penyimpanan senjata, mereka semua pun merasa sangat yakin bahwa Vira serta Michael pasti ada di ruang penyimpanan senjata. Oleh karena itu, mereka semua pun segera mengeceknya ke ruang senjata. Dan alangkah terkejutnya mereka semua ketika mereka melihat bahwa Vira serta Michael telah tewas terbunuh. Yang jika dilihat dari situasi dan keadaannya, mereka semua pun merasa sangat yakin bahwa Michael serta Vira tewas karena mereka berkelahi dan saling menghabisi satu sama lain. Apalagi Ravanan juga menjelaskan bahwa di saat dia pergi, mereka berdua sedang saling bertengkar. Di mana hal itu membuat semua polisi ini pun merasa sangat panik. Karena dengan kejadian ini, selain mereka akan dicaci maki oleh seluruh masyarakat dan akan dihukum oleh atasan mereka, mereka semua juga pasti akan menjadi incaran dari Menteri Daniel serta para suram. Di mana kedua menteri tersebut pasti akan menghabisi mereka beserta seluruh keluarga mereka jika kedua menteri itu mengetahui tentang kejadian ini. Dan di tengah-tengah kepanikan semua orang, Ravanan pun memutuskan untuk menelpon Arjun guna memberitahu Arjun tentang kejadian ini. Karena siapa tahu Arjun akan bisa memberikan solusi. Ready, Ravanan? Sir, station alundu. Yana. ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬೇಗ ಸರ್. Oleh karena itu, Arjun pun segera datang ke kantor untuk melihat keadaannya. Dan alangkah terkejut serta marahnya Arjun ketika dia melihat situasinya. Karena bisa-bisanya semua polisi malah pergi meninggalkan kantor di saat ada 2 orang tahanan yang sedang mereka tahan. Sehingga di sini
para polisi ini pun menjelaskan seluruh kronologi kejadiannya, tentang alasan mengapa mereka pergi dan kemana mereka semua pergi. Selain itu, di sini mereka semua pun menjelaskan tentang dugaan mereka yang menduga bahwa Michael serta Vira tewas karena berkelahi satu sama lain. Tapi Arjun yang tidak mau menduga-duga, dia pun meminta para anggotanya untuk menunjukkan video rekaman CCTV kepadanya. Namun Mina menjelaskan bahwa CCTV di kantor ini sudah rusak sejak 2 bulan yang lalu dan tidak pernah diperbaiki meskipun mereka sudah mengajukan perbaikan. Mendengar itu, Arjun pun merasa semakin bingung, sehingga dia hanya bisa berpikir dan menduga-duga tentang apa yang telah terjadi. Di mana sesaat setelah Ravanan pergi, perkelahian antara Michael serta Vira pun semakin memanas, sehingga mereka berdua menjebol sel penjara dan merusak beberapa fasilitas di kantor ini. Yang karena perkelahian semakin memanas, mereka berdua pun secara tidak sengaja memasuki ruang penyimpanan senjata, lalu mengambil salah satu senjata di ruangan tersebut dan saling menghabisi satu sama lain. Mengetahui semua itu, awalnya Arjun pun berniat untuk melaporkan semua kejadian ini dan menjelaskan segala hal yang telah terjadi secara jujur dan detail. Namun niat Arjun dihentikan oleh seluruh bawahannya. Karena apabila Arjun melaporkan semua kejadian ini, maka seluruh anggota polisi yang ada di kantor ini beserta seluruh keluarga mereka pasti akan dibantai habis oleh Menteri Daniel serta Menteri Parasuram. Dan di tengah-tengah kebingungan mereka semua, keadaan pun menjadi semakin runyam dengan kedatangan para anggota gangster anak buah Narasimha yang datang ke kantor polisi ini untuk mencari dan membebaskan Vira serta Michael. Karena kebetulan salah satu anggota gangster Narasimha yang bernama Devaraj melihat kejadian saat Vira serta Michael ditangkap. Sehingga kini Devaraj pun mengumpulkan seluruh orang-orangnya untuk mendatangi kantor polisi guna membebaskan Michael serta Vira. Mengetahui itu, para anggota polisi pun langsung keluar dan berjaga di luar untuk menahan para anggota gangster tersebut agar tidak sampai masuk ke dalam kantor. Karena jika sampai para anggota gangster tersebut masuk ke dalam kantor dan mereka melihat Vira serta Michael yang telah tewas, maka habislah riwayat dari para polisi. Melihat para polisi ada di hadapannya, Devaraj pun langsung mencaci maki para polisi karena mereka telah berani-beraninya memenjarakan 2 anak menteri. Namun para polisi yang dipimpin oleh Ravanan berbohong dengan mengatakan bahwa mereka sudah membebaskan Vira serta Michael sehingga kini mereka sudah tidak ada di kantor polisi ini. Mendengar itu, jelas Devaraj dan yang lainnya pun tidak mempercayai perkataan Ravanan. Karena sampai saat ini, ponsel Vira serta Michael masih belum aktif. Yang itu artinya, Vira serta Michael pasti masih ditahan dan masih ada di dalam kantor polisi ini. Oleh karena itu, Devaraj dan seluruh anggotanya pun memaksa untuk menyusup masuk ke dalam kantor guna mencari dan membebaskan Vira serta Michael. Tapi para polisi yang tidak ingin semua kenyataannya terbongkar, jelas mereka pun tidak mengizinkan para gangster ini untuk masuk dan berusaha menahan mereka semua. Sehingga di sini terjadilah sebuah keributan antara para polisi dengan para gangster anak buah Narasimha. Namun karena kalahnya jumlah, jelas para polisi ini pun merasa kewalahan untuk menghentikan para gangster ini. Sehingga di sini para polisi pun bisa dijatuhkan, bahkan salah satu anggota mereka ada yang terkena tikaman senjata. Dan ketika keributan sudah menjadi semakin memanas, Tiba-tiba Arjun pun muncul dengan epik, lalu meninju salah satu anggota gangster tersebut hingga dia ngajungkel. Melihat itu, seluruh anggota gangster ini pun langsung berinisiatif untuk menyerang dan mengeroyok Arjun. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dan tak seperti para anggota polisi yang lain, kekuatan Arjun berkali-kali jauh lebih kuat. Sehingga di sini, Arjun pun bisa dengan mudah menghalau setiap orang yang berniat untuk menyerangnya, lalu memberikan sebuah serangan balik yang membuat mereka semua langsung terkapar. Melihat itu, para bawahan Arjun pun segera membawa rekan mereka yang terluka ke dalam kantor untuk diberikan pertolongan. Sementara Arjun, dengan gagah berani dia pun menghadapi seluruh anak buah Narasimha yang datang menyerang kantor polisi ini. Di mana dengan kekuatannya yang sangat luar biasa dan di luar Nurul, Arjun pun bisa menghadapi seluruh anggota gangster yang menyerangnya, meskipun jumlah mereka sangatlah banyak
banyak dan Arjun hanya sendirian. Di mana kehebatan Arjun tersebut sontak membuat para bawahannya yang telah kembali keluar setelah membawa rekan mereka yang terluka ke dalam kantor merasa sangat syok serta terpukau. Karena di sini tanpa kesusahan sama sekali dan tanpa harus mengeluarkan seluruh kekuatannya, dengan santai Arjun pun bisa membantai mereka semua. Di mana hal itu membuat Devaraj dan semua anggotanya pun langsung terkena mental melihat kekuatan Arjun yang begitu sangatlah luar biasa. Namun sebagai salah satu pentolan geng Narasimha, Devaraj yang sebenarnya ketakutan pun berusaha menguatkan mentalnya untuk kembali melawan Arjun. Meskipun sebenarnya dia sudah sangat ketakutan. Sehingga pada akhirnya dia pun harus babak belur dihajar oleh Arjun habis-habisan. Sehingga pada akhirnya seluruh anggota gangster ini pun langsung kabur melarikan diri karena mereka tidak sanggup untuk melawan Arjun. Yang setelah kabur melarikan diri, Devaraj pun segera menelpon Narasimha yang pada saat ini sedang bertarung dan menghajar beberapa orang gangster seorang diri. Di mana Devaraj memberitahu Narasimha tentang Vira serta Michael yang telah ditangkap dan dipenjarakan oleh para polisi. Mendengar itu, dengan penuh amarah Narasimha pun langsung menelpon kantor polisi untuk memarahi para polisi karena telah berani-beraninya memenjarakan Vira serta Michael. Kalau dipikir-pikir, benar-benar tidak ada harga dirinya para polisi di film ini. Sampai-sampai mereka diperlakukan seenaknya oleh para gangster. Mendengar Narasimha yang menelpon lalu mencaci maki para polisi, Arjun pun langsung mengambil telepon tersebut. Lalu dia pun balik memarahi Narasimha dengan mengatakan, "Namaku Arjun Mahaksai, tapi orang-orang sering memanggilku dengan panggilan Max," ungkap Arjun dengan penuh emosi sambil menembak-nembakan senjatanya. Arjun Mahaksai akka Max. Dan Narasimha yang mendengar bahwa orang yang sedang berbicara dengannya adalah Max, dia yang sejak awal berlaga sok keras dan sok jago pun langsung tercengang dan nyalinya mulai ciut. Karena sepertinya Narasimha sangat mengenal betul siapa itu Max. Sehingga alih-alih berbicara kasar seperti tadi, Narasimha pun langsung mengajak Max alias Arjun untuk berbicara baik-baik dan meminta Arjun untuk membebaskan Vira serta Michael secara baik-baik. Namun Arjun menolaknya dan tidak mau membebaskan Vira serta Michael. Setelah itu, Arjun pun mengancam Narasimha agar dia tidak berani-berani mengirimkan anak buahnya lagi untuk menyerang kantor polisi. Karena sebanyak apapun anak buah yang akan dia kirim, Arjun akan siap untuk membantai mereka semua, ungkap Arjun yang langsung menutup teleponnya. Setelah itu, Arjun pun memindahkan dan menyembunyikan mobil milik Vira serta Michael yang terparkir di pinggir kantor polisi ke belakang kantor, lalu menutupi mobil tersebut dengan menggunakan mobil lain agar tidak terlihat. Kemudian, Arjun pun mengumpulkan seluruh anggotanya untuk mendiskusikan sebuah rencana. Di mana di sini, pada intinya Arjun ingin mengajak seluruh anggotanya untuk membawa mayat Vira serta Michael keluar dari kantor polisi, lalu mengatur semuanya agar Vira serta Michael terlihat seolah-olah mengalami kecelakaan dan mereka terbakar di dalam mobil sampai mereka tewas di dalam mobil mereka. Mendengar itu, semua anggotanya pun sontak langsung setuju dengan rencana Arjun. Karena dengan begitu, maka mereka akan bisa terbebas dari kasus kematian Vira serta Michael. Namun sebelum menjalankan rencananya, Arjun memerintahkan seluruh anggotanya untuk membereskan kantor mereka terlebih dahulu agar tidak ada orang lain yang curiga. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Narasimha yang sadar bahwa dia tidak mungkin bisa membebaskan Vira serta Michael dengan cara kekerasan karena di kantor polisi tersebut ternyata ada Arjun, Narasimha pun langsung menelpon komisaris untuk meminta bantuan komisaris guna membebaskan Vira serta Michael. Oleh karena itu, komisaris pun langsung memvideo call Arjun dan langsung menegur Arjun karena dia telah berani-beraninya menangkap Vira yang merupakan putra dari Menteri Parasuram serta Michael yang merupakan putra dari Menteri Daniel. Setelah itu, komisaris pun meminta Arjun untuk segera membebaskan mereka berdua. Namun Arjun berbohong dengan mengatakan bahwa dia sudah membebaskan Michael serta Vira sesaat setelah dia mengetahui bahwa ternyata mereka berdua adalah putra seorang menteri. Dan sambil terus mengoceh mengajak komisaris berbicara,
Arjun terus menyuruh para bawahannya untuk membereskan kantor mereka tanpa menimbulkan suara. Sehingga setelah cukup lama Arjun mengobrol dengan komisaris, di saat komisaris meminta bukti bahwa memang Arjun tidak menahan Michael serta Vira, dengan percaya diri Arjun pun memperlihatkan seluruh ruangan di kantornya tersebut untuk menunjukkan bahwa di kantornya memang tidak ada Vira serta Michael. Dari mulai sel tahanan, ruang penyimpanan senjata, toilet, dan seluruh ruangan lainnya. Sehingga dengan begitu, Arjun pun bisa membuktikan kepada komisaris bahwa memang tidak ada Vira serta Michael di kantornya ini. ನೋಡಿ ಸರ್, ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್. Oleh karena itu, komisaris pun segera memberitahu Narasimha bahwa Michael serta Vira memang tidak ada di kantor polisi tempat Arjun bertugas. Mendengar itu, Narasimha pun sangatlah yakin bahwa Arjun telah membohongi komisaris. Sehingga Narasimha pun berniat menggunakan cara lain untuk bisa membuktikan bahwa Vira serta Michael memang ada di kantor tempat Arjun bertugas. Di mana cara yang akan dia gunakan adalah Narasimha berniat mengirim seorang polisi wanita yang sangat cerdas dan hebat untuk pergi ke kantor Arjun guna menyelidiki semuanya. Di mana si polisi wanita tersebut bernama Rupa. Sementara itu di kantor polisi, Arjun dan para bawahannya pun sudah bersiap untuk melaksanakan rencana mereka. Tapi pertama-tama, Arjun mengambil ponsel Michael serta Vira, lalu menyalakan kembali ponsel mereka dan membuka kunci ponsel-ponsel tersebut dengan sidik jari mereka. Setelah itu, para bawahan Arjun pun segera membawa mayat Michael serta Vira keluar kantor polisi. Sementara Arjun memeriksa ponsel milik Vira serta Michael di dalam kantor polisi. Namun ketika para bawahan Arjun akan membawa mayat Michael serta Vira keluar kantor, tiba-tiba ada sekelompok orang bermotor yang datang menuju kantor polisi tempat Arjun bertugas. Mengetahui itu, para bawahan Arjun pun segera membatalkan misi mereka, lalu segera kembali ke dalam kantor. Sementara Das bertugas untuk menyembunyikan mayat Michael serta Vira terlebih dahulu sebelum dia kembali ke dalam kantor. Setelah itu, seluruh bawahan Arjun pun mendatangi Arjun untuk mengatakan bahwa orang-orang bermotor tersebut adalah para penjahat yang merupakan para anak buah Rupa. Di mana kedatangan mereka ke kantor ini menandakan bahwa Rupa akan segera datang ke kantor ini. Dan dengan kedatangan Rupa ke kantor ini membuat mereka sangat yakin bahwa Rupa pasti sudah ditugaskan untuk memeriksa keberadaan Michael serta Vira di kantor ini. Rupa sendiri merupakan seorang inspektur kejahatan. Dia orang yang sangat cerdas dan selalu bisa menyelesaikan sebuah kasus dengan sangat akurat. Dan mengetahui kalau Rupa akan datang, para anak buah Arjun pun langsung gemetar ketakutan karena mereka takut kalau kejadian yang menimpa Michael serta Vira akan bisa diketahui oleh Rupa. Namun berbeda dengan Arjun yang tetap terlihat santai, meskipun para bawahannya sudah mencoba menjelaskan secerdas apa itu Rupa. Sementara itu di tempat lain di luar kantor polisi, Rupa telah menugaskan para anak buahnya untuk menjaga dan memantau seluruh jalur yang menuju kantor polisi tempat Arjun bertugas. Di mana setelah menugaskan para anak buahnya untuk berjaga, Rupa pun akhirnya pergi menuju kantor Arjun. Dan inilah dia sosok dari Rupa, sang inspektur kejahatan yang sangat cerdas. Di mana di saat Rupa datang ke kantor, Arjun telah mengatur seluruh bawahannya agar mereka bersikap seolah sedang beraktivitas seperti biasanya, seolah tidak terjadi apa-apa, dan seolah tidak mengetahui apapun. Meskipun di sini, Rupa tetap bisa melihat kepanikan di dalam diri semua anggota Arjun. Yang setelah melihat ke sana kemari, Rupa pun akhirnya menemukan percikan darah yang masih tercecer di lantai dan belum dibersihkan oleh para bawahan Arjun. Merasa yakin bahwa darah tersebut adalah darah dari Vira ataupun Michael, Rupa pun mendekati percikan darah tersebut tanpa disadari oleh para bawahan Arjun, lalu menginjak percikan darah tersebut menggunakan sepatunya sambil dia pura-pura minum air. Namun hal yang tidak disadari oleh Rupa adalah
Arjun sedari tadi memperhatikan Rupa dan mengetahui bahwa Rupa sedang menginjak percikan darah tersebut menggunakan sepatunya. Dimana dengan itu, Arjun mengetahui bahwa Rupa berniat melakukan tes DNA terhadap darah tersebut untuk membuktikan bahwa darah tersebut memanglah milik Vira ataupun Michael. Dimana jika seandainya Rupa berhasil membuktikan bahwa darah itu adalah darah milik Vira maupun Michael, maka Rupa akan bisa membuktikan bahwa Vira serta Michael memang masih ada di kantor ini dan telah terjadi sesuatu terhadap mereka berdua. Melihat itu, Arjun pun segera menghampiri Rupa lalu menahan Rupa agar dia tidak buru-buru pulang. Dimana hal itu membuat para bawahannya merasa aneh kepada Arjun. Karena bukannya membiarkan Rupa segera pulang, Arjun malah seolah sedang menahannya. Dan usaha Arjun untuk menahan Rupa pun beruntungnya didukung dengan kondisi cuaca di malam ini. Karena tiba-tiba saja hujan deras turun di sekitaran kantor polisi ini. Di mana hal itu membuat Rupa memutuskan untuk menunggu hujan reda, karena jika dia pulang sekarang, maka darah di sepatunya akan terbilas air dan akan hilang. Sehingga nantinya Rupa tidak akan bisa melakukan tes DNA. Dan sambil menunggu hujan reda, Arjun pun mempermainkan Rupa dengan nyanyian dan ceritanya. Di mana hal itu membuat Rupa jengkel terhadap Arjun, sehingga Rupa pun seketika kehilangan fokus dan konsentrasinya. Sehingga sesaat setelah hujan reda, Rupa pun bergegas pergi meninggalkan kantor polisi ini karena dia tidak tahan dengan permainan Arjun. Di mana hal itu membuat Rupa yang telah kehilangan fokus serta konsentrasinya secara tidak sengaja menginjak genangan air di depan kantor polisi. Sehingga dengan itu, darah di sepatunya akhirnya terbilas air dan menghilang, yang membuat Rupa tidak akan bisa melakukan tes DNA. Dan sesaat setelah Rupa pergi, Arjun pun memerintahkan Das untuk pergi mengamati pergerakan Rupa. Di mana setelah keluar dari kantor polisi, Rupa pun melaporkan seluruh kejadian yang baru saja terjadi kepada Narasimha. Di mana di sini pada intinya Rupa menjelaskan bahwa setelah dia mengamati area kantor polisi, Rupa sangatlah yakin bahwa Vira serta Michael memang sedang ditahan dan ada di dalam kantor polisi tersebut. Meskipun sebenarnya Rupa tidak berhasil menemukan mereka berdua. Dan karena melihat darah yang berceceran di lantai penjara, Rupa juga sangat yakin bahwa Arjun dan para bawahannya pasti telah memukuli Vira serta Michael. Kemudian, Rupa pun memerintahkan para anak buahnya untuk tetap menjaga kantor polisi. Sementara dia akan pergi ke markas Gani untuk melaporkan apa yang dia ketahui. Kembali kepada Arjun, di mana di sini Arjun pun mengilustrasikan pergerakan yang tadi dilakukan oleh Rupa. Di mana dengan itu, Arjun pun bisa mengetahui bahwa Rupa telah melihat bekas tembakan yang ada di dinding ruang penyimpanan senjata. Dan kepanikan pun semakin menjadi ketika Das yang baru saja datang kembali mengatakan bahwa saat ini Rupa sedang berangkat menuju markas Gani untuk melaporkan semuanya. Sehingga cepat atau lambat, Gani beserta Farada pasti akan segera datang ke kantor polisi ini dengan membawa pasukan yang besar. Mendengar itu, salah satu polisi yang bernama Govin, dia yang takut dengan kedatangan Gani beserta Farada pun akhirnya memutuskan untuk kabur melarikan diri dari kantor polisi. Di mana dengan itu membuat seluruh polisi menjadi panik. Karena dengan itu, maka Govin pasti akan mengacaukan seluruh rencana. Sehingga di sini, para anggota polisi ini pun segera mengejar Govin agar dia tidak kabur melarikan diri. ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗನ್ ಫೈರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ವೀರ ಮೈಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಡೆದಿರ್. Sementara itu, Rupa akhirnya telah sampai di markas Gani, lalu menceritakan semuanya kepada Gani. Tentang kecurigaannya bahwa Vira serta Michael yang masih ada di kantor, tentang dia yang melihat percikan darah yang sepertinya itu adalah darah Vira ataupun Michael, dan tentang bekas tembakan yang ada di dinding ruang penyimpanan senjata. Dimana dengan semua itu, Rupa pun menyimpulkan bahwa Vira serta Michael sepertinya telah memberontak dan melakukan perlawanan
ketakutan, lalu mengambil senjata di ruang penyimpanan senjata dan melepaskan sebuah tembakan. Dimana karena hal itu, Arjun pun akhirnya memukuli mereka berdua yang membuat ada percikan darah di lantai. Mendengar itu, adik Gani yang bernama Farada pun mengatakan bahwa sebaiknya kita tanyakan saja seluruh informasi tersebut kepada informan mereka yang ada di kantor polisi tempat Arjun bertugas. Karena ternyata Gani mempunyai informan di dalam kantor polisi tempat Arjun bertugas dan bahkan di seluruh kantor polisi yang ada di kota ini. Oleh karena itu, Farada pun akhirnya menelpon informannya yang ada di kantor polisi tempat Arjun bertugas. Sementara itu di kantor polisi, para bawahan Arjun masih sedang berusaha untuk menangkap Govin. Sampai akhirnya, Arjun pun turun tangan langsung dan berhasil menangkap Govin. Yang tepat di saat Govin berhasil ditangkap, ponsel miliknya berdering. Sehingga Arjun pun meminta Govin untuk menyerahkan ponselnya, lalu melihat siapakah orang yang menelpon Govin tersebut. Dimana ternyata orang yang menelpon Govin adalah Farada. Sehingga dari sini Arjun beserta kita semua bisa menyimpulkan bahwa Govin adalah informan Gani. Bahkan di sini Arjun juga menemukan sebuah pesan suara yang dikirimkan oleh Govin kepada Farada, di mana pesan suara tersebut berisi tentang Govin yang melapor kepada Farada bahwa Arjun telah menangkap dan memenjarakan Vira serta Michael. Bersamaan dengan itu, Farada yang teleponnya di-reject oleh Arjun, dia pun melihat bahwa sedari tadi ternyata Govin telah mencoba menelponnya berkali-kali. Namun karena sedari tadi dia dan semua orang di tempat ini sedang berpesta, membuatnya tidak bisa mendengar panggilan masuk dari Govin. Sehingga di sini dia pun hanya bisa mendengar pesan suara yang dikirimkan oleh Govin. Yang karena di sini mereka tidak bisa menghubungi Govin dan tidak bisa menanyakan informasi apapun kepada Govin, Farada dan yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk berangkat menuju kantor polisi. Kembali kepada Arjun yang marah dan kecewa kepada Govin. Tapi untungnya, Govin baru memberitahukan perihal penangkapan Vira serta Michael dan tidak memberitahukan terkait kematian mereka berdua. Karena Govin takut jika dia memberitahukan terkait kematian mereka berdua, maka Gani dan kelompoknya pasti akan marah kepada Govin dan akan menghabisi Govin serta seluruh keluarganya. Apalagi setelah barusan Arjun menolak telepon Farada terhadap Govin. Hal itu pasti membuat Farada mengira bahwa Govin telah berkhianat dan telah memutuskan untuk memihak kepada Arjun. Sehingga Govin berani menolak teleponnya. Oleh karena itu, cepat atau lambat, Farada pasti akan mencari dan menghabisiku, ungkap Govin. Jadi, di sini Govin pun mengajak Arjun dan semuanya untuk segera pergi meninggalkan kantor polisi ini dan pergi jauh meninggalkan kota ini untuk menyelamatkan diri dari kejaran Gani dan kelompoknya. Karena meskipun saat ini anak buah Rufa telah menjaga seluruh jalur yang menuju kantor polisi ini, tapi Govin mengetahui satu jalur rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, ungkap Govin, yang langsung menunjukkan jalur tersebut kepada Arjun, yang ternyata jalur rahasia tersebut ada di belakang kantor polisi. Setelah itu, Arjun pun memerintahkan para bawahannya untuk menangkap dan mengurung Govin agar dia tidak mengacaukan seluruh rencana. Selain itu, dari penjelasan yang sebelumnya Govin jelaskan kepada Arjun, Arjun bisa menyimpulkan bahwa alasan Govin mau menjadi informan Gani bukan karena uang atau bukan karena Govin ingin menjadi anak buah Gani, melainkan karena Govin takut kalau dia dan keluarganya akan dihabisi. Sehingga dengan itu, Arjun pun menyimpulkan bahwa sebenarnya Govin bukanlah penjahat. Tak lama setelah itu, semua anggota polisi kecuali Arjun, mereka kembali dibuat sangat panik dan ketakutan di saat mereka mendengar suara kedatangan Farada dan seluruh anak buah Gani ke kantor polisi ini. Oke, sebelum lanjut, saya perlu terangkan ini terlebih dahulu. Jadi, ada dua jalan atau jalur yang bisa dilewati oleh seseorang untuk keluar masuk ke kantor polisi ini. Dan kedua jalur tersebut kini telah dijaga oleh para anak buah Rupa. Oke, kita lanjut lagi. Mengetahui kedatangan Farada dan para anak buah Gani,
Arjun pun memerintahkan Lur serta Das untuk mengendarai mobil dan pergi keluar dari kantor polisi ini melalui jalur pertama. Sementara Arjun akan pergi membawa mobil untuk keluar kantor polisi ini dengan melewati jalur kedua. Di mana dengan itu, Arjun berencana untuk mengalihkan perhatian dari seluruh anak buah Rupa yang berjaga di dua jalur menuju kantor ini, serta membuat Farada dan para anak buah Gani untuk pergi mengejar mobil Lur serta Arjun. Sehingga dengan begitu, maka tidak akan ada anak buah Rufa serta anak buah Gani yang akan menjaga kantor polisi ini di luar. Sehingga dengan begitu, Arjun bisa memerintahkan para bawahannya untuk membawa mayat Vira serta Michael keluar dari kantor polisi ini dan membuang mayat-mayat tersebut. Yang setelah Lur serta Das pergi, Arjun pun memerintahkan Jagdis untuk pergi membawa mobil milik Vira serta Michael menggunakan jalur rahasia yang ada di belakang kantor. Dan Arjun memerintahkan Jagdis untuk mendatangi sebuah bengkel. Lalu setelah sampai di bengkel tersebut, Arjun memerintahkan Jagdis untuk membocorkan ban mobil Vira serta Michael. Kemudian, Arjun memberikan ponsel Vira kepada Jagdis dan memerintahkan Jagdis untuk menelpon nomor bengkel yang sudah Arjun siapkan di ponsel tersebut dan menyuruh si bengkel untuk memperbaiki ban mobil Vira serta Michael yang bocor. Setelah menelpon bengkel, Arjun pun memerintahkan Jagdis untuk segera pergi meninggalkan mobil Vira serta Michael. Yang setelah Jagdis pergi, Arjun pun memerintahkan Mina serta Arti untuk bersiap membawa mayat Vira serta Michael keluar dari kantor polisi ini. Sementara Arjun akan pergi untuk mengalihkan para anak buah Rupa serta Gani yang berjaga di jalur kedua. Di mana seperti yang Arjun rencanakan, baik anak buah Rupa maupun Gani yang berjaga di jalur pertama maupun kedua, mereka semua pergi mengejar mobil Lur serta Das dan mengejar mobil Arjun. Karena mereka berpikir bahwa alasan mengapa para polisi pergi dari kantor pasti adalah untuk membawa dan menyembunyikan Vira serta Michael ke tempat lain agar tidak bisa ditemukan. Namun hal yang menjadi masalah di sini adalah ketika Arti serta Mina pergi ke belakang kantor untuk mencari mayat Vira serta Michael, mereka berdua tidak bisa menemukan mayat Vira serta Michael karena sebelumnya Das-lah orang yang bertugas menyembunyikan mayat Vira serta Michael. Sehingga di sini rencana Arjun untuk mengalihkan anak buah Rufa maupun anak buah Gani hanya menjadi sia-sia saja. Sementara itu, setelah meninggalkan kantor polisi cukup jauh, Arjun pun mulai turun dari mobil dan mulai menyerang orang-orang yang sedang mengejarnya. Sehingga para anak buah Rupa serta Gani yang sedang mengejar Arjun pun mulai turun dari kendaraan mereka untuk mengeroyok Arjun. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Setelah meratakan seluruh orang-orang ini, Arjun pun pergi untuk menyelamatkan Lur beserta Das. Sementara itu, Lur beserta Das pun telah tiba di sebuah tempat, lalu mereka pun pergi meninggalkan mobil mereka dan melarikan diri dari kejaran para gangster yang sedang mengejarnya. Yang ketika Lur beserta Das sudah mulai terpojok dan sudah tidak bisa lagi melarikan diri, tiba-tiba ada sebuah senjata tajam yang terbang dan menyerang para gangster yang sedang mengejar Lur serta Das. Di mana ternyata itu adalah Arjun yang datang dengan epik untuk menyelamatkan Lur beserta Das. Kemudian, Arjun pun memerintahkan Lur serta Das untuk segera pergi dan kembali ke kantor polisi. Sementara Arjun akan menghadapi orang-orang ini sendirian. Bersamaan dengan itu, Jagdis pun sudah melakukan perintah yang diberikan oleh Arjun. Lalu, dia pun segera menelpon si pemilik bengkel untuk meminta si pemilik bengkel menambal ban mobil Vira serta Michael yang bocor. Di mana dengan panggilan telepon yang dilakukan oleh Jagdis menggunakan ponsel Vira, itu membuat pasukan cyber bawahan Rufa yang ditugaskan oleh Rufa untuk melacak ponsel Vira serta Michael bisa melacak lokasi keberadaan ponsel Vira. Sehingga para pasukan cyber itu pun langsung menelpon Rufa dan memberitahukan lokasi ponsel Vira yang saat ini digunakan oleh Jagdis untuk menelpon si tukang bengkel. Yang karena Rufa mengira bahwa panggilan tersebut dilakukan oleh Vira, Rufa pun bergegas pergi ke lokasi yang diberikan oleh pasukan cybernya. Kembali kepada Arjun yang kini sedang membrutal melawan seluruh anak buah Gani yang berusaha untuk menyerangnya. Di mana di sini, seperti biasa,
dengan santai dan tanpa kesusahan sama sekali, tanpa rasa panik sedikit pun, tanpa harus mengeluarkan seluruh kemampuannya, Arjun pun bisa melawan seluruh gangster yang sedang menyerangnya, meskipun jumlah mereka sangatlah banyak. Tapi hal itu sedikit pun bukanlah masalah bagi Arjun, karena meski dia hanya seorang diri, Arjun tetap bisa membantai mereka semua tanpa ada perlawanan sama sekali. Tidak hanya bisa mengalahkan para keroco, tapi di sini Arjun juga bisa dengan mudah menghajar dan mengalahkan Farada yang notabene merupakan pentolan dari gangster Gani. Yang meskipun kemampuan dan tenaga Farada begitu sangatlah luar biasa, tapi sehebat-hebatnya Farada, di hadapan Arjun, dia tak lebih dari sepotong ranginang yang rangu. Sehingga di sini, dengan mudah, Arjun pun bisa menghajar dan mengalahkan Farada. Dan tepat di saat Farada berhasil dikalahkan, Gani pun memvideo call Farada untuk menanyakan apakah Farada sudah berhasil melakukan tugasnya atau belum. Namun alangkah terkejutnya Gani ketika yang mengangkat video callnya ternyata adalah Arjun. Di mana Arjun langsung menunjukkan pembantaian yang baru saja dia lakukan terhadap Farada beserta seluruh anak buah Gani. Melihat itu, Gani pun membentak dan meminta Arjun agar Arjun melepaskan Farada. Namun bukannya menurut, Arjun justru malah meneruskan menghajar Farada sambil menunjukkannya kepada Gani melalui panggilan video. Dan di tengah-tengah obrolan Gani serta Arjun, Rupa yang kini telah sampai di bengkel tempat Jagdis menyimpan mobil Vira serta Michael, menelpon Gani untuk memberitahu Gani bahwa mobil Vira serta Michael saat ini ada di sebuah bengkel. Dan Vira baru saja menelpon si pemilik bengkel untuk meminta si pemilik bengkel menambalkan ban mobilnya yang bocor. Mendengar itu, Gani pun langsung mencaci maki dan memarahi Rupa karena dengan kejadian itu, maka itu telah membuktikan bahwa Vira serta Michael memanglah tidak ditahan di kantor polisi dan mereka memang sudah dibebaskan. Sehingga di sini, Gani pun memarahi Rupa karena gara-gara Rupa yang sebelumnya mengatakan bahwa Vira serta Michael ada dan disembunyikan oleh Arjun di kantor polisi, membuat Gani mengirim Farada beserta sebagian anak buahnya untuk menyerang kantor polisi. Di mana hal itu ternyata memang adalah bagian dari rencana cerdas Arjun. Karena Arjun yang tahu bahwa Rupa pasti menggunakan pasukan cyber untuk melacak ponsel Vira serta Michael, dia pun sengaja menyuruh Jagdis untuk menelpon menggunakan ponsel Vira agar bisa terlacak oleh pasukan cyber yang ditugaskan oleh Rupa. Sehingga dengan begitu, Rupa akan berpikir bahwa Vira serta Michael memang sudah dibebaskan dari kantor polisi. Sehingga dengan itu, Gani pun akhirnya meminta maaf kepada Arjun karena semua ini ternyata hanyalah kesalahpahaman. Kemudian, Gani meminta Arjun untuk melepaskan Farada dan seluruh anak buahnya. Dan Gani berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengganggu Arjun lagi. Namun sebelum memenuhi permintaan Gani agar sandiwaranya terlihat lebih nyata, Arjun pun mengatakan, sebaiknya kau segera temukan Michael serta Vira secepatnya. Karena selain dirimu, aku juga akan mencari dan menangkap mereka. Karena mereka berdua merupakan para pelaku kejahatan. Jadi, jangan sampai aku menemukan mereka terlebih dahulu. Karena jika sampai itu terjadi, maka aku akan menghabisi mereka berdua, ungkap Arjun yang kemudian menutup teleponnya. ಕೋಂತಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಸ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೀ ಸಾಕು ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋನು Oleh karena itu, Gani pun bergegas pergi ke lokasi di mana mobil Vira serta Michael berada. Sementara Arjun yang merasa bahwa semua masalahnya sudah dia bereskan, dan kali ini dia beserta para polisi lainnya akan terbebas dari kasus kematian Vira serta Michael, Arjun pun bergegas pergi kembali ke kantor polisi. Tapi yang tidak Arjun sadari adalah bahwa di mobilnya tersebut telah ada salah satu anak buah Gani yang menyusup masuk ke dalam mobilnya untuk memata-matainya. Dan di saat kita semua mengira bahwa masalahnya sudah selesai, kita semua akan kembali dibuat sangat terkejut ketika Das beserta Lur sudah datang kembali ke kantor polisi. Di mana di sini, Mina serta Arti segera menghampiri Das untuk menanyakan di manakah Das menyembunyikan mayat Vira serta Michael. Dan Das menjelaskan bahwa dia menyembunyikan mayat Vira serta Michael di dalam bagasi mobil milik Vira serta Michael. Yang itu artinya, saat ini mayat Vira serta Michael sedang berada dekat dengan Rupa. Mendengar itu, Ravanan pun segera menelpon Arjun untuk mengatakan semuanya.
Dan Arjun yang mendengar hal itu, dia pun sontak merasa sangat syok dan terkejut. Karena dengan begitu, itu artinya masalahnya belum beres dan Arjun harus kembali memutar otaknya untuk menyelesaikan semuanya. Merasa bersalah dan bertanggung jawab dengan semua yang telah terjadi, Das pun mengambil telepon Ravanan untuk meminta maaf kepada Arjun. Namun Arjun tak mempermasalahkannya, lalu memerintahkan Das beserta Lur untuk pergi ke bengkel guna mengawasi mobil milik Vira serta Michael. Dan Arjun meminta Das untuk melaporkan setiap kejadian yang terjadi di sana. Oleh karena itu, Das beserta Lur pun segera berangkat menuju bengkel. Sementara itu di tempat lain, ada sepasang suami istri yang bernama Kang Mumu dan Ceiroh mendatangi sebuah kantor polisi untuk melaporkan bahwa putri mereka yang baru saja berumur 13 tahun telah hilang. Namun alih-alih menindak laporan mereka, si polisi ini malah mengabaikan mereka berdua yang membuat mereka sangat kecewa. Dan di tengah-tengah kekecewaan mereka, ada seorang wanita yang menghampiri mereka lalu menanyakan masalah apa yang sedang mereka hadapi. Yang setelah mengetahui permasalahannya, si wanita ini pun mengajak Kang Mumu dan Ceiroh untuk pergi ke kantor polisi tempat suaminya bertugas. Karena kebetulan suami si wanita ini juga adalah seorang polisi. Jadi mereka berdua bisa mengajukan keluhan di kantor polisi suaminya, ungkap si wanita. Kembali kepada Das yang telah sampai di bengkel dan mengawasi semuanya dari kejauhan. Di mana di sana, selain Rupa, Gani juga sudah datang ke tempat tersebut. Dan tak lupa, Das juga melaporkan seluruh kejadian yang terjadi kepada Arjun dengan detail dan akurat. Di mana di sana, sambil menunggu si tukang bengkel menambal ban mobil Vira serta Michael, Rupa kembali mendapatkan laporan dari kelompok cybernya yang mengatakan bahwa ponsel milik Michael baru saja telah diaktifkan dan dimatikan kembali di daerah Bangalore Selatan. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Mengetahui itu, Rupa pun menyadari bahwa Max alias Arjun pasti sedang merencanakan sesuatu. Sehingga di sini, Rupa pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada Gani, lalu menyusun sebuah rencana bersama Gani untuk membuat Arjun keluar dari kantor polisi. Di mana rencana yang akan Rupa lakukan untuk membuat Arjun keluar dari kantor polisi adalah dengan menculik keluarga Arjun beserta seluruh keluarga dari para bawahan Arjun. Namun rencana tersebut sudah bisa diprediksi oleh Arjun. Sehingga di sini Arjun pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk menelpon keluarga mereka dan menyuruh keluarga mereka untuk segera pergi ke rumah sakit Dr. Sukumar. Oleh karena itu, seluruh bawahan Arjun pun segera menelpon keluarga mereka dan menyuruh keluarga mereka untuk segera pergi ke rumah sakit Dr. Sukumar. Begitupun dengan Arjun yang menelpon dan menyuruh ibunya untuk segera pergi ke rumah sakit Dr. Sukumar. Namun di sini, Ravanan lebih memilih menyuruh istrinya untuk berlindung di rumah tetangganya dan tidak mau menyuruh istrinya untuk pergi ke rumah sakit Dr. Sukumar dengan alasan bahwa saat ini istrinya sedang sakit sehingga mungkin dia tidak akan sanggup untuk pergi ke rumah sakit Dr. Sukumar sendirian. Setelah itu, Arjun memerintahkan salah satu rekannya di kepolisian untuk menjaga ibunya beserta seluruh keluarga para bawahannya di rumah sakit Dr. Sukumar. Kemudian, Arjun pun meminta Ravanan untuk memberikan ponsel Govin kepada Govin agar Govin juga bisa menelpon dan menyuruh keluarganya untuk segera pergi ke rumah sakit Dr. Sukumar. ಸಾರಿ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ. Namun ketika Govin kembali menghidupkan ponselnya dan akan menelpon keluarganya, Govin terlebih dahulu mendapatkan sebuah kiriman video dari anak buah Gani, di mana anak buah Gani telah menculik anak dan istri Govin karena mereka mengira bahwa Govin telah berkhianat dan sengaja menolak telepon dari Farada serta sengaja mematikan ponselnya agar mereka tidak bisa menghubungi Govin. Kemudian, anak buah Gani pun berkata di dalam video tersebut bahwa mereka memberi waktu selama 30 menit untuk Govin menghadap kepada mereka. Dan jika dalam waktu 30 menit Govin belum datang, maka anak dan istrinya akan dihabisi, ungkap anak buah Gani. Dan dengan keberhasilan mereka menculik keluarga Govin, Rupa pun sangat yakin bahwa sebentar lagi Arjun pasti akan segera keluar kantor untuk menyelamatkan keluarga Govin. Dan jika Arjun sampai keluar dari kantor, maka mereka akan segera mengirimkan anak buah mereka untuk menyusup masuk ke dalam kantor guna mencari Vira serta Michael. Karena setelah apa yang terjadi,
Jadi, Rupa sangatlah yakin bahwa Vira serta Michael sebenarnya masih ada di dalam kantor. Namun Arjun sengaja membuat sebuah rencana agar mereka beranggapan kalau Vira serta Michael telah keluar dari dalam kantor polisi, ungkap Rupa, yang kemudian pergi bersama Gani beserta seluruh anak buahnya dengan membawa serta mobil Vira serta Michael. Di mana Das yang melihat itu, dia pun segera memberitahukannya kepada Arjun. Lalu, Arjun pun menyuruh Das untuk mengikuti mereka sambil memberikan live lokasinya kepada Arjun. Kemudian, Arjun pun pergi meninggalkan kantor polisi bersama Ravanan. Di mana anak buah Gani yang masih ada di dalam mobil Arjun, dia pun segera menghubungi Gani untuk memberitahunya bahwa saat ini Arjun telah pergi keluar dari kantor polisi. Mendengar itu, Gani serta Rupa pun merasa sangat kaget karena bagaimana bisa Arjun keluar dari kantor padahal para anak buah Rupa sedang berada dan berjaga di sekitaran kantor polisi. Yang ketika Gani menanyakan bagaimana caranya Arjun bisa keluar, si anak buah Gani yang bernama Sebastian ini pun mengatakan bahwa Arjun keluar melewati jalur rahasia yang ada di belakang kantor polisi. Sehingga dari sini, Gani serta Rupa pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata ada jalur rahasia di belakang kantor polisi. Kemudian, Gani pun meminta Sebastian untuk membagikan live lokasinya, lalu dia pun pergi mengikuti live lokasi tersebut untuk membuntuti Arjun. Tetapi tak lama setelah itu, Arjun pun akhirnya menyadari bahwa ada salah satu anak buah Gani yang bersembunyi di dalam mobilnya dan kini sedang memata-matainya. Oleh karena itu, Gani pun memberitahu hal tersebut kepada Ravanan, lalu memberikan isyarat kepada Ravanan agar mereka pura-pura tidak tahu kalau ada orang yang sedang bersembunyi di bagasi mobilnya dan mereka pun melakukan sandiwara. Di mana di sini Gani berkata kepada Ravanan bahwa dia akan memproses Vira serta Michael ke pengadilan esok hari. Namun jika seandainya para anak buah Gani berani menghabisi keluarga Govin, maka Arjun akan membatalkan rencananya untuk memproses Vira serta Michael ke pengadilan dan Arjun akan menghabisi mereka berdua sebagai balasan karena anak buah Gani telah berani menghabisi keluarga Govin. Di mana pembicaraan tersebut direkam oleh Sebastian lalu dikirimkan kepada Gani. Sehingga Gani serta Rupa akhirnya terpancing dengan rencana Arjun dan mengira bahwa perkataan Arjun adalah kenyataan. Padahal Arjun sengaja mengatakan itu untuk memancing Gani serta Rupa. Oleh karena itu, di sini Rupa serta Gani pun berencana untuk mengikuti Arjun guna mencari tahu di mana keberadaan Vira serta Michael. Dan ketika keberadaan mereka sudah diketahui, maka Rupa serta Gani akan bergegas untuk menyelamatkan mereka berdua. Sehingga kini situasi pun menjadi tiga arah. Arjun yang sedang menuju suatu tempat, Gani beserta Rupa yang sedang mengikuti Arjun, dan Das beserta Lur yang sedang mengikuti Rupa beserta Gani. Namun bedanya, Rupa beserta Gani tidak tahu kalau Das beserta Lur sedang mengikuti mereka. Sementara Arjun tahu kalau dia sedang diikuti oleh Gani beserta Rupa, karena memang Arjun sengaja memancing mereka agar mengikutinya. Sampai akhirnya, Arjun pun telah sampai di tempat tujuannya. Dan alangkah terkejutnya Gani ketika dia mengetahui bahwa tempat tujuan Arjun ini adalah wilayah kekuasaan Gani. Sehingga di tempat ini ada banyak sekali anak buah Gani. Kemudian Arjun pun kembali bersandiwara dengan mengatakan, "Ravanan, kau pergilah dan urus Pira yang saat ini sedang kita tahan di pabrik Minerva. Dan aku akan mengurus Michael yang aku tahan di tempat ini," ungkap Arjun. Di mana sesuai rencana Arjun, perkataannya tersebut kembali direkam oleh Sebastian untuk diberikan kepada Gani. Sehingga di sini, Gani beserta Rupa pun juga memutuskan untuk berpencar. Di mana Gani turun untuk mengejar Arjun dan Rupa meneruskan perjalanan untuk mengejar Ravanan. Kemudian, sambil melarikan diri dari kejaran Gani dan para anak buahnya, Arjun pun memerintahkan Das untuk mengikuti Rupa, lalu memerintahkan Das untuk membawa mayat Vira serta Michael di saat ada kesempatan. Yang setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran Gani dan para anak buahnya, Arjun pun mendatangi tempat di mana anak dan istri Govin sedang disandra. Karena ternyata tujuan kedatangan Arjun ke tempat ini
adalah untuk menyelamatkan anak dan istri Govin. Sehingga tanpa berlama-lama, di sini Arjun pun langsung menyerang dan menghajar para anak buah Gani yang bertugas menjaga anak dan istri Govin. Di mana seperti biasa, Arjun pun berhasil melawan, mengalahkan, dan membantai seluruh musuh-musuhnya dengan mudah tanpa kesusahan sama sekali. Yang setelah berhasil mengalahkan seluruh penjaga, Arjun pun memanggil Jagdish dan memerintahkan Jagdish untuk segera membawa anak dan istri Govin menuju rumah sakit Dr. Sukumar. Dan tak lama setelah itu, Gani beserta para anak buahnya yang gagal menemukan Arjun, mereka pun akhirnya menyadari bahwa sebenarnya sedari tadi mereka telah dipermainkan oleh Arjun. Sementara itu, Ravanan pun akhirnya telah sampai di pabrik yang dia tuju. Di mana di sini, Ravanan pun segera turun dari mobil lalu masuk ke dalam pabrik. Dan Rupa beserta para anak buahnya yang baru tiba juga segera menyusul Ravanan ke dalam pabrik. Sehingga dengan begitu, Das beserta Lur akhirnya mempunyai kesempatan untuk membawa mayat Vira serta Michael. Dan atas perintah Arjun, Das beserta Lur pun membawa kembali mayat Vira serta Michael menuju kantor polisi dengan menggunakan mobil yang sebelumnya digunakan oleh Ravanan. Yang setelah sampai di kantor, Das pun menyembunyikan mayat Vira serta Michael di dalam sebuah bus. Kembali ke dalam pabrik, di mana di saat para anak buah Rufa sedang berpencar untuk mencari Ravanan, tiba-tiba Arjun pun muncul untuk melindungi Ravanan dan untuk menghadapi para anak buah Rupa. Di mana Arjun secara sembunyi-sembunyi berhasil menghabisi para anak buah Rupa yang sedang mengejar Ravanan satu persatu. Yang setelah berhasil menghabisi mereka, Arjun pun menggantung para anak buah Rupa, lalu Arjun pun menunjukkannya kepada Rupa. Sehingga dengan begitu, Rupa pun merasa sangat terkejut. Dan setelah berhasil menjalankan seluruh rencananya, Arjun beserta Ravanan pun kembali ke kantor dengan menggunakan motor yang sebelumnya digunakan oleh Das. Namun sesampainya di kantor, Ravanan kembali mendapatkan sebuah telepon yang katanya dari istrinya. Sehingga Arjun menyuruh Ravanan untuk mengangkat telepon tersebut agar istrinya tidak khawatir. Namun ketika Ravanan sedang pergi ke belakang untuk mengangkat telepon dari istrinya, si wanita yang sebelumnya mengajak Kang Mumu dan Cek Iroh untuk melaporkan perihal putrinya yang hilang, akhirnya tiba di kantor polisi Arjun. Dan para bawahan Arjun yang melihat si wanita, mereka pun sontak merasa sangat terkejut. Karena ternyata si wanita ini adalah istri Ravanan. Dan melihat istri Ravanan, semua orang pun sontak merasa sangat terkejut. Karena menurut cerita Ravanan, saat ini istrinya sedang sakit, bahkan katanya jatuh pingsan. Namun tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Arjun pun menghampiri istri Ravanan yang bernama Cenunung ini untuk menanyakan tujuan kedatangan Cenunung ke kantor ini. Dan Cenunung pun menjelaskan bahwa kedatangannya kemari adalah untuk mengantarkan Kang Mumu dan Cek Iroh guna membuat laporan tentang putrinya yang baru berumur 13 tahun kini telah menghilang. Mendengar itu, Arjun pun berjanji untuk mencari putri Kang Mumu dan Cek Iroh. Di mana setelah dia berjanji untuk mencari putri Kang Mumu dan Cek Iroh, Arjun pun memanggil Ravanan yang sedang mengaku bahwa dia sedang mengangkat telepon dari Cek Iroh. ಸರ್ ಬಂದೆ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಸಿ ಜೋಪನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮಾತಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. Melihat kedatangan istrinya, sontak Ravanan pun merasa sangat terkejut. Karena dengan itu, artinya kini seluruh kebohongannya telah terbongkar. Sehingga sesaat setelah istrinya pergi meninggalkan kantor, Ravanan pun menghampiri rekan-rekannya di dalam kantor dengan wajah yang lemas dan perasaan bersalah. Yang ketika dia baru saja sampai di dalam kantor, Ravanan pun langsung diserbu dengan berbagai pertanyaan dari seluruh rekan-rekannya tentang mengapa dia berbohong perihal istrinya yang sedang sakit padahal dia sangat sehat, dan kemanakah sebenarnya Ravanan pergi meninggalkan kantor polisi di saat Michael beserta Vira tewas di awal film. Dan Ravanan yang mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia pun hanya terdiam tanpa menjelaskan apapun. Sampai akhirnya Arjun pun mulai berbicara dan meminta Ravanan untuk menjelaskan semuanya.
Karena sebenarnya sejak awal Arjun sudah mengetahuinya bahwa sebenarnya alasan mengapa Michael serta Vira tewas adalah karena Ravanan telah menghabisi mereka berdua. Selain itu, alasan sebenarnya mengapa Cenunung datang ke kantor ini juga karena Arjun yang telah mengatur sebuah rencana agar Cenunung datang ke kantor ini. Mendengar itu, sontak semua orang pun merasa sangat kaget dan mulai menyalahkan serta mencaci maki Ravanan. Karena gara-gara dirinya, mereka semua telah mengalami banyak masalah. Dan di tengah-tengah cacian serta makian semua orang, Arjun meminta Das dan semua orang untuk berhenti menyalahkan Ravanan. Lalu Arjun pun meminta Ravanan untuk menjelaskan semuanya. Karena Arjun yakin Ravanan tidak akan mungkin menghabisi mereka berdua tanpa alasan yang jelas. Mendengar itu, akhirnya Ravanan pun mulai menangis dan menjelaskan semuanya kepada Arjun serta para polisi yang lainnya. Bahwa di saat semua orang pergi, setelah Ravanan mengangkat sebuah telepon di awal film, Ravanan ingin menjalankan tugas yang diberikan oleh Arjun untuk mengajukan sebuah kasus terhadap Vira serta Michael. Tapi pertama-tama, Ravanan berniat untuk membuat laporan penyitaan terhadap mobil Michael serta Vira terlebih dahulu. Jadi, Ravanan pun mengunci kantor dan pergi menghampiri mobil Michael serta Vira untuk menulis rincian laporan mengenai mobil mereka. Namun tiba-tiba Ravanan pun menemukan seorang gadis berusia 13 tahun di bagasi mobil mereka, di mana si gadis tersebut telah dalam keadaan telanjang karena dia telah diperkaos dan dianiaya oleh Vira serta Michael. Dan si gadis ini adalah anak dari Kang Mumu serta Ceiro. Melihat itu, Ravanan pun merasa sangat marah dan sakit hati atas tindakan yang telah dilakukan oleh Vira serta Michael. Karena bisa-bisanya mereka berdua melakukan hal seburuk ini kepada seorang gadis kecil. Sehingga Ravanan pun segera menutupi tubuh telanjang si gadis. Lalu dengan penuh amarah Ravanan pun kembali ke dalam kantor untuk melerai perkelahian Vira serta Michael yang sudah semakin memanas, serta untuk memarahi mereka berdua karena telah melakukan hal yang tidak senonoh kepada si gadis tersebut. Tapi di saat Ravanan sedang memarahi dan memukuli mereka berdua, mereka pun melakukan perlawanan yang pada akhirnya membuat Ravanan secara tidak sengaja menghabisi mereka berdua. Melihat itu, Ravanan yang kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan pun akhirnya mengatur semuanya agar semuanya terlihat bahwa seolah-olah Vira serta Michael tewas karena berkelahi satu sama lain. Dan setelah itu, Ravanan pun pergi mengantarkan si gadis ke sebuah klinik agar si gadis bisa segera mendapatkan pertolongan. 37 ವರ್ಷ ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೈ ಮೀರಿ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು. Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Setelah itu, Ravanan pun menjelaskan bahwa pada awalnya dia berniat mengaku dan menyerahkan dirinya ke pengadilan. Namun setelah dia teringat dengan istrinya, dia pun mengurungkan niatnya karena jika dia dipenjara, maka istrinya akan hidup sendirian tanpa ada yang menemani. Karena Ravanan beserta Cenunung adalah pasangan suami istri yang tidak dianugerahi anak. Selain itu, di sini Ravanan juga menjelaskan bahwa sebenarnya orang yang menelponnya di saat Ravanan kembali ke kantor setelah menjalankan rencana bersama Arjun adalah pihak klinik yang ingin memberitahu Ravanan bahwa si gadis yang diperkaos oleh Vira serta Michael saat ini dalam keadaan kritis. Jadi, pihak klinik pun meminta Ravanan agar segera membawa si gadis ke rumah sakit karena si gadis harus segera dimasukkan ke ruang ICU. Mendengar seluruh kebenaran tersebut, akhirnya seluruh polisi pun bisa memahami apa yang dirasakan oleh Ravanan. Sehingga mereka pun akhirnya memaafkan Ravanan dan bertekad untuk menyelesaikan semua ini bersama-sama. Setelah itu, Arjun pun menyuruh Das untuk segera menghubungi pihak rumah sakit Dr. Sukumar dan meminta pihak rumah sakit untuk segera mengirimkan ambulan guna menjemput si gadis di klinik. Sehingga Das pun segera melaksanakan perintah dari Arjun. Namun di sini, Arjun pun kembali harus dibuat sangat terkejut ketika akhirnya dia mengetahui bahwa Govin telah menghilang dari kurungannya. Oleh karena itu, di sini Arjun pun bertanya kepada Arti serta Mina tentang kemanakah perginya Govin. Dan dengan penuh penyesalan, Arti serta Mina pun menjelaskan, "Pak, maafkan kami. Masalahnya adalah
kami tidak tahu kalau kau akan pergi untuk menyelamatkan keluarga Govin. Jadi, di saat Govin melihat video kiriman dari anak buah Gani, dia pun memohon kepada kami agar kami melepaskannya. Karena Govin ingin pergi ke markas Gani untuk memohon kepada Gani agar mereka tidak menghabisi anak dan istrinya. Oleh karena itu, kami pun melepaskannya. Karena kami juga tidak tega kalau Govin harus kehilangan anak dan istrinya. Dan bersamaan dengan itu, saat ini Govin sudah sampai di markas Gani untuk memohon kepada Gani agar mau melepaskan anak dan istrinya. Sehingga Gani yang sedang galau karena dia baru mengetahui bahwa tujuan kedatangan Arjun ke markasnya ternyata adalah untuk menyelamatkan keluarga Govin, dia pun bisa kembali dibuat sumringah karena Govin malah datang ke tempatnya untuk memohon agar anak dan istrinya dibebaskan. Padahal anak dan istrinya sudah diselamatkan oleh Arjun. Oleh karena itu, Farada pun langsung menangkap Govin, lalu menghajar dan menginterogasinya terkait di mana Vira serta Michael berada saat ini. Namun ketika Gani sedang menghajar dan akan menghabisi Govin, tiba-tiba aktivitasnya pun terhenti karena Arjun melakukan panggilan video. Di mana di sini Arjun pun mengatakan kepada Govin bahwa dia telah menyelamatkan anak dan istri Govin dari tangan Gani. Setelah itu, Arjun pun menantang Gani beserta Narasimha untuk datang ke kantor polisi guna menyelesaikan permasalahan di antara mereka jika mereka berani, ungkap Arjun yang langsung menutup teleponnya. Sehingga setelah itu, Gani beserta seluruh anak buahnya pun segera pergi menuju kantor polisi untuk menyerang dan menghabisi Arjun. Begitupun dengan Narasimha yang juga akan pergi ke kantor polisi untuk menyerang Arjun. Sementara Arjun, dia pun berniat melawan Gani serta Narasimha seorang diri dan menyuruh seluruh bawahannya untuk segera pergi jauh meninggalkan kantor polisi. Karena Arjun tidak ingin mereka celaka. Namun mengingat selama ini Arjun telah berkorban banyak hal demi menyelamatkan mereka semua, para bawahan Arjun pun menolak pergi dan ingin membantu Arjun untuk menghadapi pasukan Gani serta Narasimha. Oleh karena itu, Arjun beserta seluruh bawahannya pun segera melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Gani beserta Narasimha. Sehingga ketika pasukan Gani akhirnya telah tiba di kantor polisi, Arjun pun bisa membantai dan mengalahkan sebagian dari mereka dengan menggunakan ranjau-ranjau yang telah dia dan para bawahannya siapkan sebelumnya. Setelah itu, Arjun pun bersiap untuk bertarung menghadapi para anak buah Gani yang masih tersisa dan selamat dari ranjau-ranjau yang telah dia siapkan. Bersamaan dengan itu, di dalam kantor, para bawahan Arjun pun berusaha menahan dan berperang melawan para anak buah Gani yang berusaha menyusup masuk ke dalam kantor polisi. Sementara para pasukan Gani yang selamat dari ranjau yang dipasang oleh Arjun beserta para bawahannya, mereka pun segera berlari untuk mengeroyok dan menyerang Arjun. Namun Arjun juga telah siap pasang badan untuk menghadapi mereka semua. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan para anak buah Gani yang masuk melalui jalur belakang, Arjun pun segera pergi ke jalur depan untuk membantu para bawahannya yang sedang berperang. Dan Gani yang melihat kedatangan Arjun, dia dan sebagian anak buahnya beserta Rupa pun langsung berusaha untuk mengejar dan menangkap Arjun. Sementara sebagian anak buahnya yang lain akhirnya berhasil menyusup masuk ke dalam kantor, lalu kembali berkelahi melawan para polisi bawahan Arjun. Yang karena kalahnya jumlah, para polisi pun berhasil disudutkan. Begitupun dengan Arjun yang juga berhasil dipojokkan oleh Gani beserta Rupa dan para anak buahnya. Namun ketika mereka merasa bahwa mereka akan bisa menjatuhkan Arjun, secara mengejutkan Arjun malah berhasil membalikan keadaan dan berhasil menggulingkan kendaraan Gani serta Rupa.
Namun sayangnya, setelah itu kendaraannya juga ikut terbalik. Sementara itu di dalam kantor, keadaan pun semakin memburuk dengan kedatangan Narasimha yang langsung membrutal menghajar para bawahan Arjun. Di mana Narasimha berhasil membuat para bawahan Arjun tidak berdaya. Lalu Narasimha pun meminta mereka untuk memanggil Arjun guna menyelamatkan mereka semua. Dan ketika Narasimha semakin merasa di atas angin serta akan menghabisi satu persatu para bawahan Arjun, tiba-tiba Arjun pun datang dengan sangat epik, lalu menyerang Narasimha dan menyelamatkan para bawahannya. Melihat kedatangan Arjun, para anak buah Narasimha pun langsung berlari untuk menyerang dan mengeroyok Arjun. Tapi seperti biasa, Arjun bisa mengalahkan dan membantai mereka semua dengan sangat mudah dan tanpa ada perlawanan sama sekali. Tidak hanya para anak buahnya, tapi Narasimha yang sejak awal terlihat begitu sangar dan brutal pun sama sekali bukan apa-apa di hadapan Arjun. Karena di sini, tanpa bisa melakukan perlawanan yang berarti, Narasimha pun bisa dihajar dan beberapa kali dijatuhkan oleh Arjun. Namun belum sempat Arjun menyelesaikan pertarungan pun harus terhenti dengan kedatangan Menteri Daniel serta para suram yang akhirnya mengetahui berita tentang penangkapan terhadap kedua putra mereka. Di mana di sini mereka pun langsung menembak bahu Arjun dan memaksa Arjun untuk mengatakan di manakah kedua anaknya berada. Tapi alih-alih ketakutan, Arjun justru malah menghampiri mereka dan menantang mereka semua. Di mana hal itu membuat semua orang marah sehingga mereka pun sontak langsung menodongkan seluruh senjata mereka terhadap Arjun. Namun tiba-tiba lagi-lagi itu adalah bagian dari rencana Arjun yang dengan cerdasnya sengaja membuat Daniel serta para suram agar datang ke kantornya ini. Sehingga dengan begitu, Arjun bisa menjebak mereka dengan memasang beberapa kamera menggunakan beberapa drone, lalu menayangkan kejadian tersebut secara langsung melalui pemberitaan di TV dengan bantuan pihak media. Karena rupanya, Arjun juga telah mengundang pihak media serta pihak-pihak lain yang diperlukan untuk datang ke kantornya di pagi ini. Sehingga dengan begitu, Arjun pun bisa memperlihatkan kebobrokan dari kedua menteri ini karena Arjun berhasil memvideo kedua menteri tersebut di saat mereka sedang mengancam Arjun dengan menodongkan pistolnya kepada Arjun. Dan tak lama setelah itu, para suram pun mendapatkan telepon dari CM yang juga sedang menonton siaran langsung tersebut di pemberitaan. Di mana di sini, CM pun mencaci maki dan memarahi Daniel serta para suram karena mereka sudah melakukan tindakan kekerasan di dalam siaran langsung. Selain itu, di sini CM juga mengatakan bahwa mulai detik ini, Daniel serta para suram telah dipecat dari jabatan mereka sebagai menteri serta telah dipecat dari partai si Pak CM. Karena si Pak CM sudah mengetahui bahwa Daniel serta para suram berniat untuk mengkudetanya. Di mana alasan mengapa si Pak CM mengetahui rencana Daniel serta para suram yang ingin mengkudetanya adalah karena Arjun telah memberitahu si Pak CM tentang rencana mereka berdua yang ingin mengkudeta si Pak CM. Dan alasan mengapa Arjun mengetahui bahwa Daniel serta para suram ingin mengkudeta si Pak CM adalah karena di saat Arjun menghidupkan ponsel milik Vira serta Michael lalu memeriksa ponsel mereka berdua, Arjun menemukan banyak sekali koleksi video di ponsel Michael. Karena seperti yang kita tahu, sejak awal film, Michael memang suka mengkoleksi video-video aktivitas kejahatan yang dirinya dan kelompoknya lakukan. Di mana di dalam koleksi video-video tersebut, selain terdapat banyak koleksi video tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan banyak video-video kejahatan lainnya, Arjun juga berhasil menemukan sebuah rekaman video tentang Menteri Daniel serta para suram yang berencana untuk mengkudeta si Pak CM. Sehingga Arjun langsung memberitahu si Pak CM terkait hal tersebut. Dan Arjun juga mengirimkan bukti rekaman videonya kepada si Pak CM agar si Pak CM percaya. Bahkan di sini
Arjun juga telah mengatur sebuah rencana sehingga seolah-olah dia memang sudah tidak menahan Vira serta Michael. Karena Daniel serta Parasuram telah mengirimkan seluruh anak buahnya untuk membebaskan Vira serta Michael dari dalam penjara. Dan begitulah rencana luar biasa yang telah disusun oleh Arjun untuk menangkap semua pelaku kejahatan. Sehingga di sini, si Pak Siem pun mengatakan bahwa dia tidak hanya akan memecat Daniel serta Parasuram, tapi dia juga telah mengirimkan pihak kepolisian untuk menangkap dan memenjarakan mereka berdua. Sehingga tak lama setelah itu, pasukan yang dikirimkan oleh si Pak Siem pun akhirnya tiba di kantor Arjun, lalu membawa Daniel serta Parasuram untuk dijebloskan ke dalam penjara. Yang setelah semuanya selesai, Arjun pun dihampiri oleh para media yang bertanya kepadanya tentang alasan mengapa Daniel serta Parasuram mengirimkan para preman untuk menyerang kantornya. Dan Arjun menjelaskan itu dikarenakan karena dirinya telah menangkap Vira serta Michael karena mereka berdua telah melakukan kesalahan dengan mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan serta membawa narkoba di dalam kendaraan mereka. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan kekerasan kepada para polisi yang bertugas. Namun ketika kami menyita ponsel mereka, kami menemukan bukti video tentang Menteri Daniel dan Menteri Parasuram yang berniat untuk mengkudeta Siem. Di mana di dalam menjalankan rencana mereka untuk mengkudeta Siem, mereka telah melakukan banyak sekali tindakan kejahatan. Seperti menculik seluruh MLA, menghabisi seorang kepala wartawan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Daniel serta Parasuram mengirimkan pasukannya untuk menyerang kantor polisi ini. Bukan hanya untuk menyelamatkan Vira serta Michael, tapi mereka juga ingin menghancurkan bukti-bukti video yang ada di ponsel Michael, ungkap Arjun. Dan atas seluruh tindakan tersebut, di sini komisaris pun mengatakan bahwa bukan hanya Menteri Daniel serta Parasuram, tapi komisaris juga akan menangkap dan menghukum seluruh anak buah Daniel serta Parasuram, seperti Gani, Narasimha, dan bahkan juga Rupa. Karena meskipun seorang inspektur polisi, tapi Rupa telah melakukan tindakan kejahatan dengan membantu Daniel serta Parasuram, ungkap komisaris. Setelah wawancara selesai, di saat komisaris akan kembali pulang, komisaris yang sebenarnya juga adalah komplotan Daniel serta Parasuram pun mengancam Arjun dengan mengatakan, "Jangan kau kira semua ini telah berakhir, karena aku akan melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa sebenarnya Vira serta Michael belumlah kabur melarikan diri dan masih ada bersamamu," ungkap komisaris. Namun dengan dingin Arjun menjawab, "Pak, sebenarnya, di dalam ponsel Michael, aku juga menemukan bukti bahwa sebenarnya kau juga terlibat di dalam seluruh aksi yang dilakukan oleh Daniel serta Parasuram. Namun untuk kali ini, aku sengaja tidak membocorkan bukti tersebut ke publik. Tapi yang harus kau tahu adalah, saat ini, aku menyimpan bukti-bukti tersebut. Jadi, jika kau berani macam-macam, maka aku akan membocorkan bukti tersebut ke publik yang akan membuat dirimu juga akan mendekam di dalam penjara bersama Daniel serta Parasuram dan seluruh anak buahnya," ungkap Arjun. Setelah semuanya berlalu, kini hanya tinggal tersisa satu pertanyaan lagi, yaitu di manakah mayat Vira serta Michael? Di mana ternyata sebelum peperangan melawan pasukan Gani serta Rupa dimulai, Arjun sudah terlebih dahulu memasukkan mayat Vira serta Michael ke dalam sebuah tangki yang berisi cairan asam yang sangat keras. Sehingga dengan begitu, kini mayat mereka berdua sudah hancur menjadi abu. Karena kebetulan, sehari sebelumnya para bawahan Arjun telah menyita sebuah mobil tangki yang berisi cairan asam yang sangat keras karena si sopir yang mengendarai mobil tersebut telah menabrak seseorang hingga orang tersebut tewas di tempat. Sehingga dengan begitu, kini Arjun sudah berhasil menghapus seluruh jejak tentang kronologi kematian Vira serta Michael. Lalu, di pagi itu Arjun pun mengembalikan mobil tangki tersebut kepada pemiliknya tanpa ada seorang pun yang mengetahui bahwa Arjun telah memasukkan mayat Vira serta Michael ke dalam mobil tangki tersebut. Dan setelah menyelesaikan seluruh permasalahannya, Arjun pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya, Govin, beserta seluruh keluarga para bawahannya yang Arjun sembunyikan di rumah sakit tersebut. Sehingga di sini, Govin pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Arjun karena
Arjun telah menyelamatkan anak dan istrinya. Setelah itu, Arjun pun menjenguk si gadis yang diperkaos oleh Vira serta Michael yang saat ini telah berhasil selamat dan telah berhasil melewati masa kritisnya. Sehingga dengan begitu, selain bisa menyelesaikan seluruh permasalahannya, Arjun juga berhasil menyelamatkan semua orang. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಗುಡ್ ಡೇ ಸರ್. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.